Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Masitoh, NPM 180404 1150, Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas TS manajemen pemasaran, yaitu menjelaskan materi mengenai manajemen pemasaran. Langsung saja, yaitu yang pertama, pengertian manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu, pengertian pemasaran adalah proses sosial di mana setiap individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa secara individu atau kelompok lainnya. Adapun konsep pemasaran yaitu meliputi kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, nilai, kepuasan, pertukaran, transaksi, hubungan pasar, dan pemasaran. Jadi, pengertian manajemen pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dilakukan dalam hal merencanakan penentuan harga, promosi, dan pendistribusi barang jasa yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen, baik konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Pemasaran mencakup kegiatan meneliti, mengetahui keinginan konsumen, lalu merencanakan mengembangkan suatu produk atau jasa yang akan memenuhi keinginan tersebut, lalu memutuskan cara terbaik untuk menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk jasa tersebut. Adapun ruang lingkup manajemen pemasaran, yang pertama menganalisa pasar, menganalisa konsumen, produk, persaingan, dan kesempatan pasar. Lalu yang kedua, pemilihan sasaran pasar, perilaku konsumen, segmentasi pasar, meramal potensi pasar, dan penentukan wilayah penjualan. Lalu yang ketiga, merencanakan pemasaran. Lalu yang keempat, merencanakan pemasaran internasional. Adapun tujuan pemasaran yaitu mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan yang diinginkan pelanggan dan dapat terjual dengan sendirinya. Selanjutnya, peranan pemasaran dalam masyarakat. Dalam kegiatan pemasaran menyangkut masalah mengalirnya produk dari produsen ke konsumen sehingga kegiatan pemasaran dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ditambah lagi, kegiatan pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan baik secara ekonomi dan sosial, sehingga menambah peran penting pemasaran dalam masyarakat. Setiap orang akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan menggunakan barang dan jasa yang ada, dengan cara menarik manfaat dari suatu produk. Manfaat itu timbul dari nilai guna karena bentuk, tempat, waktu, pemilik, dan pelayanan. Dari semua kegunaan itu dapat timbul karena adanya proses pemasaran. Lalu, peran pemasaran dalam mengalirkan produk dari produsen ke konsumen yaitu pada dasarnya kegiatan pemasaran suatu barang mencakup perpindahan atau aliran dua hal. Yang pertama, aliran fisik dan aliran transaksi. Aliran transaksi merupakan rangkaian kegiatan transaksi mulai dari produsen sampai pada konsumen akhir. Lalu ada 9 bidang kegiatan dalam pemasaran, yaitu yang pertama pembelian, yang kedua penjualan, yang ketiga pengangkutan, yang keempat penggudangan, yang kelima penjajanan, lalu yang kelima grading, dan yang terakhir pembelanjaan. Keterkaitan antara industri, produksi, dan pemasaran yaitu usaha industri tidak akan ada artinya jika tidak melakukan produksi dan
Konsep pemasaran yaitu pemuasan kebutuhan merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Ada 6 konsep pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Konsep produksi di mana konsumen lebih menyukai produk yang dapat ditemukan di mana-mana dengan harga yang murah. Lalu yang kedua, konsep produk. Konsep produk akan lebih menyukai produk yang menawarkan mutu, kualitas, performalitas, dan karakter yang terbaik. Lalu yang ketiga, konsep penjualan. Menghasilkan produk apa adanya, organisasi harus berusaha melaksanakan promosi yang maksimal untuk menarik para konsumen. Lalu yang keempat, konsep pemasaran. Konsep pemasaran dalam mencapai tujuan sebuah organisasi bisnis meliputi menentukan kebutuhan dan keinginan pasar serta sasaran pasar, serta memberikan kepuasan yang sesuai secara efektif dan efisien dibandingkan dengan para pesaing. Lalu yang kelima, konsep pemasaran sosial, yakni menentukan kebutuhan, kepentingan, dan keinginan pasar, memberikan kepuasan kepada konsumen, serta tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat luas. Lalu yang keenam, konsep pemasaran global, yakni memfokuskan sumber daya yang ada dengan menghadapi tantangan pasar modal dan mendapatkan kesempatan di sana. Selanjutnya adalah pasar, sasaran pasar, dan segmentasi pasar. Pasar terdiri dari pelanggan potensial dengan kebutuhan dan keinginan tertentu yang mungkin mau dan mampu untuk ambil bagian dalam kegiatan jual beli guna memuaskan kebutuhan dan keinginan tersebut. Pasar adalah hubungan atau pertemuan antara konsumen dengan produsen dan adanya pertemuan antara permintaan dan penawaran. Secara ringkas, pasar meliputi 3 komponen, yaitu sekelompok orang atau lembaga yang mempunyai kebutuhan atau keinginan untuk dipenuhi, lalu mempunyai kemampuan untuk membeli dan untuk berdaya beli. Manajemen pemasaran dapat memandang pasar sebagai satu keseluruhan atau sebagai suatu pasar yang terdiri dari berbagai bagian pasar. Syarat-syarat transaksi potensial dapat terlaksana apabila terdapat paling sedikit 2 pihak, lalu masing-masing pihak mungkin memiliki sesuatu yang dibutuhkan pihak lain, lalu masing-masing mampu untuk berkomunikasi dan menyalurkan keinginan, lalu masing-masing pihak bebas menerima atau menolak penawaran dari pihak lain. Jenis-jenis pasar. Jenis pasar berdasarkan wujudnya, yaitu yang pertama, pasar nyata. Contohnya seperti pasar tradisional dan pasar swalayan. Lalu yang kedua, pasar tak nyata. Misalnya seperti pasar saham dan pasar modal. Jenis-jenis pasar berdasarkan strukturnya, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna. Suatu pasar terdapat banyak penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan sejenis, lalu harga berbentuk berdasarkan mekanisme pasar. Lalu yang kedua, pasar pesaing tidak sempurna, yaitu suatu jenis pasar yang terdapat banyak pembeli dan hanya sedikit penjual, dan barang yang diperjualbelikan tidak sejenis. Nah, ada beberapa jenis pasar pesaing tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan lain-lain. Pasar barang konsumsi, yaitu barang langsung yang digunakan oleh individu atau anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu pembeli barang konsumsi biasanya pemakaian atau konsumsi akhir, bukan pemakaian industri, karena barang itu hanya dipakai sendiri, bukan untuk diproses lagi. Apabila barang dikonsumsi tidak sesuai atau tidak memenuhi apa yang diinginkan konsumen, maka rusaklah barang itu dari pandangan konsumen.
materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.